hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Ganda putra udah, ganda putri, ganda campuran juga udah. Ini bisa dimarahin sama Ciuni kalau nggak bahas sektornya Ciuni nih. Persis, apalagi sektornya keren. Bener, ini kali ini tunggal putri ini merupakan salah satu sektor yang menurut saya progresnya paling oke. Dan kali ini senang banget karena akhirnya Grego tuh nggak sendirian gitu. Tanpa Grego pun ternyata sektor ini nih bisa nunjukin kualitasnya. Dan yang paling senang lagi, bisa hampir selalu menyumbang poin. Itu Seneng banget ya, kata Ci, ya? kuncinya. Memang ditunggu ya mereka ini untuk segera mengejar lah Georgie. Kalau dibilang menang banyak, iya, tapi bahwa ada di sana nggak nurunin Ponpawe, nggak nurunin Wencisu, apapun itu mereka bisa tampil maksimal Ya. di permainan bergu kan, itu, dan progresnya tuh kelihatan gitu dari permainannya, dari mereka ngatasi keadaan gak gampang, mereka bisa balikin. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang membuat mereka semakin kaya secara permainan, secara pengalaman. Apa sih kalau di tunggal putri di usia mereka, di ranking mereka, ya itu kan yang dicari sama mereka sebenarnya, jam terbang, pengalaman, kematangan, cara mikir kalau lagi susah mesti gimana. Dan saya melihatnya sejauh ini mereka oke gitu, makin percaya diri, bukan kayak dulu yang udah mimpin kalah terus pokoknya yang nggak proper gitu ya. Sekarang mereka tuh bisa ngelakoni poin demi poin dengan baik, dan ini ya progres yang sangat positif. Kepositifnya karena yang lain berarti bakalan nyusul lebih banyak. Kalau tadinya kan satu doang aja gitu Dep, terus ini kan ada yang nyusul lagi, ya mudah-mudahan terus nanti di bawahnya bisa naik lagi gitu sih. Ya, karena sempat sebenarnya tunggal putri itu ada di fase yang orang tuh udah underestimate banget. Yes. Mau lawan siapapun, lihat drawing, mau drawing enak pun sekalipun, orang pasti bilang belum tentu bisa menang. Bener, belum tentu bisa lolos sampai podium gitu lah ya. Belum tentu bisa menang. Apalagi kalau udah lihat misalnya lawannya udah agak berat gitu. Udahlah, udah pasti babak awal gitu. Tapi sekarang tuh tunggal putri tuh menunjukkan bahwa ini loh kelas kita ada di sini gitu. Dan kalau harus diingat lagi, pemain topnya tinggal An Se-young ya. Pemain ya An Se-young. Ratchanok udah mulai nurun. Ya, betul. Ya kan, Tai Tzu-ying Udah juga. itu ratu-ratu pada saat itu. Iya, itu sih Akane, luar biasa sih itu. Itu memang susah banget. Masa-masa itu paling susah ya, Ci? Yes, maksudnya sepingin itu Georgie nembus aja tuh nggak gampang gitu ya. Tapi sekarang udah beda nih. Maksudnya ketika mereka juga bertambah usia, kita berprogres juga. Nah, ini yang menyebabkan kita sangat punya peluang sekarang justru. Karena sama-sama cari posisi tinggi, ya kan? An Se-young doang lah menurutku yang settle. Yang lain sih ya bangsanya Wang Si aja menurutku masih Bisa. Ya, ada kans untuk bisa dikalahin. Benar. Ya, kalau misalkan Chen Yufei dulu di situ semua marin gitu ya. Iya, kayaknya dulu masih ada Sindu juga, masih top-topnya. Iya, pokoknya top 10 itu menggoyang top 10 itu. Iya, benar. Gak gampang gitu kan. Pokoknya 1 sampai 10 tuh kayaknya benar-benar padat banget dengan pemain-pemain yang udah pernah juara semua. Dan dari berbagai negara dengan tipe main yang Berbeda. Yes, Dep, itu challenging banget. Nah, sekarang pintunya kebuka ya Dep. Maksudnya anak-anak kita makin pede. Mereka tahulah musuh-musuhnya siapa, bisa loh dihadepin dan bisa dikalahin. Jadi ini kesempatan yang sangat baik. Apalagi ngelihat Georgie berapa kali tuh ngalahin pemain-pemain yang ya levelnya sebenarnya di atasnya, tapi sudah mulai menang kalah, ataupun kalau harus kalah tipis. Jadi mereka yang latihan tiap hari sama Georgie tahu ya kan, maksudnya kualitas gue tuh sebenarnya juga bisa loh buat jadi modal untuk ngalahin pemain-pemain top itu gitu. Iya, dengan kualitas mereka yang seperti ini, apalagi dengan prestasi-prestasi belakangan yang Grego semakin baik. Ini kalau pertandingan bergu tuh enak aja gitu. Kalau dulu selalu kayaknya dari 5 sektor, apalagi kalau main Sudirman, kayaknya tuh tunggal putri jarang dihitung gitu. Kayaknya udah pasti hilang. Apalagi kan kalau Sudirman itu kan dari negara dan pemain terbaiknya yang akan turun. Yes. Jadi kayaknya tuh udah nggak dihitung gitu kalau dulu nih. Tapi kalau sekarang justru yang menarik adalah ini adalah salah satu sektor yang
harus dapat poin sekarang. Iya benar. Sektor yang dibebani Iya, tanggung jawab. Bener, sekarang dikasih tanggung jawab bahwa ini tunggal putri harus ambil ya. Nah, itu tuh yang sangat menarik di situ. Iya, sangat menyenangkan. Iya. Kayak balik ke masa lalu kayak gitu ya. Kalau kita ngomong masa lalu nih, Ci, berarti ini masa lalu kan pasti udah sering banget juga ikut turnamen beregu. Apakah emang tunggal putri ya selalu diberikan amanat untuk poin ya gitu. Ya, harus poin, apalagi harus. Ya SEA Games, Asian Games gitu-gitu tuh kita ya prestasinya ya bagus gitu ya, maksudnya oke. Kemudian ya Uber Cup juga pernah, tapi ya setelah itu memang ada masa yang nggak gampang, terputus ininya ya, regenerasinya pas Mia ke bawah lah itu. Ya, itu udah putusnya lumayan panjang tuh. Panjang sampai dengan Grego. Nemu Grego sampai mateng pun it's really takes time. Padahal dia udah kelihatan bagus orang ini. Ya kan, bola-bolanya udah susah kayak gitu, tapi masih naik turun, butuh waktu gitu ya sampai settle sekarang. Nah, mudah-mudahan nih jangan lagi bergerak-gerak, harus tetap konsisten. Bawahnya harus cepat naik, juniornya harus lebih banyak gitu deh, supaya nggak hilang mata rantainya, chainnya itu loh yang memang kita mau terus ada dan punya momentum sekarang, karena pemainnya banyak yang retired, terus banyak pemain baru startingnya sama nih. Nah, kita akan ngelihat seperti apa. Tapi sejauh ini yang penting lagi jangan cedera. Atlet tunggal putri itu kalau hitung-hitungan paling banyak cederanya di seluruh dunia lah. Maksudnya pasti. Karena kan mereka coveragenya lapangan begitu gede, sama tunggal putra, tapi dengan langkah yang tidak segede tunggal dan tidak secepat tunggal putra ya. Iya, memang benar sih paling riskan, karena kalau lihat dari yang cedera-cedera aja, Marin, Sindu, terus muter ya. Maksudnya Tai Su Ying. Iya, dan bagian lutut nih yang pasti lutut, kebanyakan ankle, sering kena. pinggang, udah 3 bahu. Semua nih Iya, cederanya. 4 titik itu. Nah, tapi Georgie kan udah foto-foto priwet terus nih. Iya, sama Mika nih. Mika nih. Nah, berharap-harap jangan cepet-cepet apalah ya. Nanti saya bilangin ya Mika di rumah ya, jangan ya nak ya. Mika yang bukan ya, Mika yang satunya ya. Mika yang satunya. Mika yang satunya. Boleh tuh dia dibilangin juga. Iya, maksudnya wah, sayang ya, maksudnya Georgie kan juga golden age juga bagi Georgie. Iya. Mudah-mudahan ya tetap bisa prestasinya moncer, walaupun nanti udah nikah tetap bisa konsisten. Bermain Ini cukup masalah apa ya? panjang. Prioritas. Iya benar sih. Ya, prioritasnya harus tetap sama. Karena Olimpiade tidak bisa diulang lagi kan, Dep. Nah, Iya, itu kesempatan Georgie besar sih di situ, mudah-mudahan. Tadi kata Abra suruh bagi tips gimana caranya. Jangan itu bahaya, itu 21++. Jadi Iya, itu benar. DM aja kalau nggak WhatsApp. Bahaya itu. Ya, pokoknya harus dijaga. Itu maksudnya Om Abrar kan? Iya, tapi benar sih, setelah menikah itu yang penting kita sama pasangan ngobrol dulu dan prioritasnya apa. Dan kalau tunggal itu menurutku tuh capek banget Deb. Jadi tidak bisa travel yang misalnya nih tinggalnya ya jangan travel terlalu banyak, mikirin istirahat lebih banyak. Karena kan ketika istirahatnya kurang, persiapan tidak baik, latihan juga nggak akan dapet. Kalau tunggal kan nggak bisa latihan yang lain selain lu memang harus cover lapangan yang sebegitunya dahsyat gitu kan ya, Dep. Nah, berarti balik lagi itu tadi, berarti Ci, prioritasnya gimana? Karena waktu saya pun ngalamin, waktu saya nikah kan masih 2 tahun main. Ya itu maksudnya kita ngobrol juga sama pasangan, prioritasnya apa? Prioritas saya adalah saya mau berprestasi dulu sampai masa saya habis. Saya bilang gitu, sampai berarti saya waktu itu ngobrol sama Kak Icat, mau main berapa tahun lagi, ya itu prioritas saya. Sehingga waktu itu memang memutuskan untuk kalau bolak-balik itu capek banget sih. Satu, kita latihan dari pagi sampai dengan sore, mau balik lagi belum macet, belum perjalanan. Pagi-pagi subuh harus jalan lagi, itu sih benar-benar melelahkan sebenarnya. Makanya kalau dulu saya itu memutuskan untuk tetap stay di asrama. Waduh, tetap stay di asrama. Berarti baliknya seminggu sekali gitu deh. Seminggu sekali, Sabtu Minggu. Itu pun kalau nggak pertandingan. Oh iya benar juga tuh. Kadang kan Rabu biasanya pada pulang, kadang kalau udah capek nggak pulang. Sampai kadang Kak Richard telepon, balik lu, katanya gitu. Iya karena memang capek kan ya. Capek banget. Satu, karena kita mau fokus lagi besok paginya itu. Karena
kalau kita kurang istirahat, kita fokusnya kurang, yang ditakutin adalah cedera. Itu Benar. tadi kan. Dan latihan juga nggak maksimal dong Bener, ya pastinya. takutnya ada aja yang miss gitu. Jadi ya balik lagi nanti pasti Grego punya prioritas lah gitu ya, Iya, Ci ya. yakin sih karena dia juga tahu Ci, lah. katanya ini ketawain apa nih? Yang dalam pikiran apa ini? Abrar tahu aja. Ya pokoknya kadang gini loh, ngomong gampang tapi ngelaksanain tuh memang nggak gampang. Bener. Butuh disiplin yang luar biasa. Tapi lagi nih, yang berkeluarga tuh kadang-kadang juga bisa naik loh prestasinya. Bener. Karena ada mungkin wawasan atau pikiran yang lebih terbuka kayak gitu-gitu kan, Dep. Iya, iya. Iya iya. Gue inget tuh lagi siapa ya, si Gel juga kan waktu itu dia udah nikah tapi nggak boleh tidak boleh berfokus keluarga, fokusnya main. Buktinya bisa. Iya, ya betul. kan. Ya, mudah-mudahan Jody juga gitu loh. Pokoknya balik lagi ke mindsetnya juga. Kalau memang dia masih punya goals, masih punya mimpi yang dia mau raih, pasti bisa sih. Iya. Nggak sesulit yang dibayangkan sama orang-orang gitu. Menjalankan di awalnya aja mungkin kayaknya agak gimana, tapi setelahnya ya udah biasa aja. Loh, tapi gitu. sekarang yang mensupport tuh belahan jiwa loh ya Iya, kan. Jadi kan? lebih semangat mestinya. Iya. Dinyanyiin mulu tiap hari gimana nggak semangat? Asik, iya bener. Aduh, kenapa kita jadi gibah ya, Ci? Balik lagi ke KW nih, Ci, dengan penampilan keseluruhannya nyaris sempurna nih kalau kata Abrar ini kau begitu sempurna lah gitu ya. Asik. Tapi memang ada sempat kalah satu kali dari China. pemain China yang usianya masih 18 tahun. Ini regenerasi Cina sih memang Ngeri. maksudnya luar biasa ya dengan pertandingan seperti ini, dia kasih pemain-pemain mudanya untuk dapat pengalaman. Ini pemain-pemain WJC lah kebanyakan. Hussein tuh masih main waktu WJC yang lalu kan, ketemu Ubed terus waktu bergu tuh di final ya. Nah memang mereka nih bukan masalahnya WJC apa bukan, tapi kualitas setiap pemainnya memang sudah di atas rata-rata. Jadi kalau rapot udah A plus. Jadi tinggalnya mau yang mana pilih ya terserah deh. Tapi rapotnya udah bagus semua. Dan ini kalau aku lihat mereka dipercepatnya luar biasa ya. Ada dua concern mungkin. Yang pertama adalah kalau lihat tunggal putranya China, tunggal putrinya China, ya belum sesettle dulu. Iya, Iya kan? beda kan. Nah jadi saatnya mereka nih cepet nih mau naikin banyak, tinggal nanti siapa yang lebih bisa naik dengan ranking yang paling tinggi. Kalau dulu kan worry-nya agak nggak seperti sekarang kalau menurutku ya, apalagi sekarang nih tunggal putranya masih si Yuchi aja, yang lainnya Li Shifeng dan kawan-kawannya masih agak goyang juga nih. B aja lah gitu ya, nggak ini ekspektasi China loh ngomongnya ya. Iya, gitu kan. iya. Kalau tunggal putri juga nggak ada Chen Yufei, lihat Wang Xi dan kawan-kawan. Masih goyang juga nih. Jadi Karena mereka beda ya, tuh Ci, ya? mereka mempercepat. Harusnya kan kalau mau diturunin layer yang lain pun bisa. Tapi layer ini kenapa? Dipaksa nih. Tuh, Dipaksa cepat matang nih. benar, karena mereka beneran sekarang harus mencari sesuatu yang bagus ya, rising star yang benar-benar ya kayak Chen Yufei, kayak mungkin harapannya seperti itu, yang di nomor 1 yang susah kalah gitu kan, yang mereka cari. Bahwa sekarang ini susah cari pemain kayak gitu. Memang iya Dep, tapi China lihat secara keseluruhan ya paling mix lah kayaknya, yang lebih paling mantep Ya, lebih settle dia. dibandingin sektor Lainnya. Chen Qinzhen Jaiwan nggak ada loh. Iya. Jadi yang lain juga masih bisa dikalahin dan masih belum mateng banget kan gitu. Iya. Sebenarnya Cina juga lagi masuk di masa transisi juga. Iya, benar. Kalau ngomongin dulu tunggal putri China, apalagi zamannya Wang, ada Wang Xin, Wang Yihan, Wang Xishan Ngeri. dan teman-temannya itu mereka kita lihat Rapet banget. Iya, di 8 besar udah pasti masuk semua. Semi tinggal negara mana nih yang bisa nyodok mereka salah satunya. Benar. Sampai sepadat itu. Dulu zamannya tunggal putra mungkin ada Lindan, ada Chenlong, ada Bo Chunlei. Oh, itu susahnya Itu juga kayaknya celahnya nggak ada gitu. Benar. Nah, ini juga sebenarnya mereka lagi masa transisi, tapi mereka mempercepat ya, Ci ya. Mempercepat dan memperbanyak Dan calon. memperbanyak. Tinggal milih nih nanti kira-kira yang ini bisa, ini enggak gitu Iya, ya. mereka kan kalau ngirim ke pertandingan juga nggak tanggung-tanggung deh. Maksudnya semua kayaknya dikasih kesempatan yang banyak
Tapi siapa yang menjadi terbaik dan konsisten itu yang lagi dicari kan sama China sekarang gitu. Mereka sebenarnya nggak worry sih mau kirim kemana pun karena kayaknya budgetnya juga unlimited aja. Benar. Dan berani ya Iya. untuk mengirim pemain baik itu yang baru fresh graduate lah ibaratnya dari junior ataupun yang sudah di kancah senior, mereka pengalaman bagi mereka mungkin ya yang terutama sih ya. Kayak Nah, gitu. satu pertanyaan lagi Ci, ada Komang nih yang juga kemarin dikasih kesempatan turun, dikasih kepercayaan lawan Malaysia, dan yang hebatnya adalah dia bisa nih kasih lihat unjuk gigi, dia kasih lihat bahwa dia bisa, dia punya mental juga. Seperti apa sih Ci lihat regenerasi? Berarti sekarang ada KW, ada Komang, walaupun memang Esther juga masih belum terlihat kembali gitu, tapi udah ada beberapa nama. Dan menurut Ci Yuni sendiri gimana penampilan Komang dan harapannya nanti buat Komang sendiri? Iya, Komang tuh sudah cukup waktu, sudah saatnya naik. Dan kemarin Thailand ada di podium ya. Ya. Itu juga satu hal yang positif. Tapi momentumnya nggak boleh hilang nih Dep. Makanya dikasih lagi berangkat langsung ya. sini, Nggak dan putus dia nih. bisa membuktikan kalau dia layak dipercaya. Ya. Walaupun secara main tuh sempat kesusul, udah mimpin jauh sempat kesusul, hampir-hampir keselip, tapi dia bisa ngelewatin dengan baik, dan ini yang harus dipertahankan. Kadang tuh pemain-pemain mediocre cari momentum, mau naik lagi tuh cari momentum, cari PD supaya mereka bisa naik level, ya nggak usah banyak-banyak tapi itu udah nyodoknya lumayan pasti. Nah ini yang lagi dicari Komang sekarang. Mudah-mudahan dari sini juga terus trennya positif, jangan cedera sekali lagi. Dia Iya, sering jangan. lumayan lah kadang apanya itu harus ada kedepannya jangan lagi deh, karena waktunya kan juga terus berkejaran. Dan Esther kalau lihat kemarin di Platnas kayaknya juga udah ready lagi Oke. untuk bisa main, mudah-mudahan bisa maksimal. Kadang-kadang tuh main bisa traumanya yang kita nggak tahu, atau ada nggak yang masih dirasa dalam posisi tertentu kan gitu ya Dep ya. Iya, Nah iya. itu yang memang harus ya dirasain dan ditelatenin lah kalau jadi pemain tuh kan, mau digimana ini kalau lagi dalam posisi kayak gini gitu. Ya kita harapkan semuanya nggak ada yang cedera, semuanya diberikan kekuatan otot, kaki, tangan semuanya yang oke gitu. Jadi bisa mensupport mereka untuk naik ke level selanjutnya juga. Betul. Tapi ini suatu kebanggaan juga karena sekarang para Srikandi kita nih udah jadi Wonder Woman ya Ci ya. Yes. Dan kalau melihat ke sana tuh Dep, kayaknya kita juga butuh recovery yang baik, penanganan Contohnya, Ci? recovery yang lebih baik, karena kita melihat tuh beberapa pemain ketika dia main beberapa kali di fase keempat atau kelima mainnya, dropnya ini Jauh. ya kalaupun nggak jauh ada dropnya. Oke. Harusnya nggak boleh terjadi. Nah mungkin juga karena faktor recovery yang harus lebih baik lagi, mungkin ya ada celah di sana. Jadi itu mungkin harus bisa ditingkatkan. Mudah-mudahan ya, kalau kayak gini kan kurangnya dikit-dikit, bukan kurang banyak Iya, loh iya, Dep. iya, Jadi iya. maksudnya apa yang bisa diambil dari sana, karena kalau ngelihat sport science sekarang makin dipelajari, makin mengerti bahwa ternyata nggak hanya permainan semata yang membuat pemain itu bisa juara, tapi banyak hal, mulai dari cara dia pemanasan, mulai dari dia setting untuk masuk lapangannya gimana, terus sesudahnya recovery-nya gimana, secepat apa dia recovery kalau besok main lagi, ya kan, terus persentase bermainnya sekonsisten apa. Nah itu seperti itu jadi makin melebar, dan menurutku karakter tiap pemain tuh beda. Iya kan, ada yang cepat recovery-nya, ada yang nggak cepat. Nah ini yang kayaknya memang harus kita lebih dalami lagi gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu Indonesia lebih baik lagi gitu. Ya. Terlihatnya kayaknya sepele, kecil, tapi ini benar-benar sebenarnya intinya bagaimana. Kalau dulu kita ngertinya pelemasan gitu aja kan, Iya, Dep. zaman dulu juga kalau kita Stretching. recovery kan, kalau kayak sekarang mungkin udah disediain, ada lihat di PBSI kan, maksudnya fasilitasnya udah oke banget. Ada buat berendam air anget, Yes. berendam ya kan. Kalau zaman dulu kan kita berendam air es itu kita beli tong sampah itu. Iya benar. Masukin es sendiri gitu kan. Nyeburnya gantian. Wah, kalau yang nyebur terakhir si apes gitu. Iya benar. Agak kayak air laut dikit gitu loh, kecut-kecut gitu ya kan. Bisa aja Dewi, bener juga Aduh, tuh.
Tapi pokoknya happy banget dan kita harapkan celah-celah kecil ini bisa segera ditambal dan bisa menjadi semakin baik lagi ke depannya. Oke, jangan kemana-mana karena kita akan ngebahas satu sektor lagi setelah ini. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.